Salam Bapak dan Ibu guru hebat, saya Bu Rizky, Guru Bahasa Indonesia SMK 1 Perguruan Cikini Jakarta, akan menyampaikan program-program literasi yang ada di sekolah kami. Sebelum dilaksanakannya program-program yang ada, kemampuan keterampilan berbahasa peserta didik kurang memuaskan. Di antaranya yaitu minat membaca dan menulis peserta didik yang cukup rendah, kemampuan berkomunikasi di depan umum yang kurang memuaskan, serta daya simak yang kurang memenuhi harapan. Namun, setelah dilaksanakannya program-program literasi, kemampuan keterampilan berbahasa peserta didik menjadi meningkat. Lalu, apa saja tema program yang dilaksanakan? Mari kita simak video berikut ini. Tema program literasi yang pertama yaitu pembiasaan kegiatan literasi di sekolah. Diawali dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan berikutnya yaitu Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Kegiatan ini diawali dengan membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Lalu, peserta didik diwajibkan menulis sinopsis pada jurnal baca masing-masing. Kolom jurnal baca yaitu meliputi nomor, tanggal baca, judul buku, halaman yang dibaca, sinopsis, tanggal diulas, nama dan tanda tangan guru. Kemudian, saat pelajaran, salah satu peserta didik menceritakan sinopsis dari buku yang telah dibacanya. Dengan demikian, 4 keterampilan berbahasa terlampaui. Kita dengar sinopsis dari buku yang Raihan Ramadan baca. Silakan Kak Raihan Ramadan. Di sini saya ingin mengulas buku yang telah saya baca dengan judul Hujan dari karya Terelie. Buku ini menceritakan tentang Lail, gadis berusia 21 tahun yang mendatangi Elijah. Kegiatan ini juga dilakukan di semua mata pelajaran normatif dan adaptif. Tema yang kedua yaitu pengelolaan dan pemanfaatan buku di perpustakaan dan pojok baca di sekolah. Kegiatan yang pertama yaitu adanya jadwal wajib kunjung perpustakaan. Setiap kelas memperoleh jadwal masing-masing secara bergantian. Pelaksanaannya, 50% peserta didik di perpustakaan dan 50% tetap di dalam kelas untuk menerima materi pelajaran. Durasi waktu kegiatan wajib kunjung perpustakaan yaitu selama 30 menit dan dilakukan secara bergantian. Di dalam kelas tetap kegiatan belajar mengajar bersama guru pengajar, sedangkan di perpustakaan didampingi oleh kepala perpustakaan. Masih pada tema yang kedua, yaitu adanya ketersediaan pojok baca di sekolah. Pojok baca yang disajikan terdapat 2 tempat yang tertata epik, yaitu di depan perpustakaan dan di dekat ruang tunggu tamu. Pada pojok baca, disuguhkan buku-buku edukatif dan inspiratif dengan tempat yang rapi dan nyaman sebagai penunjang minat baca peserta didik. Tema yang ketiga yaitu penciptaan lingkungan sekolah yang kaya literasi. Yang pertama, yaitu adanya mading di setiap jurusan, dan yang kedua, adanya perlombaan dalam memperingati bulan bahasa. Pada giat mading ini, perwakilan kelas tiap 2 minggu sekali melakukan pergantian hasil karyanya yang disematkan pada papan mading. Majalah dinding ini sangat efektif untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam mengaplikasikan karya mereka. Pada tema program penciptaan lingkungan yang kaya literasi, sekolah juga mengadakan lomba peringatan bulan bahasa. Di antaranya, yaitu lomba baca puisi, baca berita, karya cipta puisi, karya cipta cerpen, karya mading, mengulas buku, komedi tunggal, dan ceramah. Udah 2 nih kiri kanan kan? Nah. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan Laskar Pelangi memiliki berlari hingga hilang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Artinya apa teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai kebaikan. Kami juga menampilkan puisi-puisi karya peserta didik dengan sebutan jemur puisi, dan puisi tersebut nantinya akan dibukukan atau diterbitkan.
Tema yang keempat yaitu diadakannya pelaksanaan pelatihan menulis untuk peserta didik hingga hasil tulisan tersebut dibukukan atau diterbitkan. Kegiatan ini dilakukan saat peserta didik akan membuat karya buku atau saat akan mengikuti lomba yang berkaitan dengan menulis. Pelatihan serta bimbingan menulis dapat menjadikan peserta didik lebih optimal dalam menguasai kemampuan menulis. Tema yang kelima yaitu pelaksanaan pelatihan terkait peningkatan kompetensi literasi untuk guru. Kegiatannya yaitu guru mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, juga mengadakan workshop di sekolah dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta praktisi tentang literasi. Kegiatan yang lainnya yaitu guru melakukan pelatihan mandiri khususnya tema-tema literasi yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pelatihan tersebut dilakukan oleh para guru untuk meningkatkan kompetensi literasi. Sebelum saya mengikuti program literasi yang diadakan pada sekolah, saya kurang lancar dan saya kurang bisa dalam berkomunikasi di depan umum. Tetapi setelah adanya program literasi yang diadakan pada sekolah, saya lebih bisa dan saya lebih lancar dalam berkomunikasi di depan umum. Dengan diadakannya lomba peringatan bulan bahasa, saya dapat meningkatkan keterampilan berbahasa saya. Dan saya sangat senang sekali karena acara pada tahun ini terasa sangat meriah. Setelah saya mengikuti pelatihan menulis, saya menjadi lebih bisa memahami dalam pemilihan majas dan diksi, dalam membuat cerpen maupun puisi. Sebelum adanya wajib kunjung perpustakaan, saya kurang mengenal perpustakaan yang ada di sekolah. Saya kira buku-bukunya kurang menarik. Namun, setelah adanya program literasi, ternyata buku-bukunya sangat menarik dan saya semakin rajin membaca buku. Baik, Bapak dan Ibu Guru, demikianlah tadi tema program literasi atau praktik baik literasi yang ada di sekolah kami. Semoga dapat menjadi inspirasi di sekolah lainnya. Terima kasih dan salam literasi.